Shalom, devosi Mazmur 119 ayat 65-80. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, supaya aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Pencobaan serta pergumulan yang hadir dalam kehidupan manusia seringkali ditanggapi dengan respons yang beragam. Ada orang yang memilih menanggapinya dengan bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Namun banyak orang lain yang memilih untuk memaknai pergumulannya sebagai cara Tuhan untuk mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Setidaknya demikianlah kesaksian dari pemazmur dalam firman Tuhan pembacaan hari ini. Pemazmur memahami bahwa segala tindakan Tuhan Allah adalah caranya untuk mengajarkan kebaikan dan ketetapan kepada manusia. Bagi orang-orang fasik, refleksi pemazmur tersebut adalah sebuah omong kosong. Bagaimana mungkin Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya melalui pencobaan yang dialami manusia? Dari sini kita melihat bahwa selain menghadapi pergumulan kehidupan, rupanya pemazmur juga menghadapi cemoohan dari orang-orang fasik di sekitarnya. Namun, bagi pemazmur yang terpenting ialah tekad yang kuat untuk senantiasa berfokus dan berpegang pada ketetapan Tuhan. Fokus hidup yang senantiasa diarahkan kepada ketetapan Tuhan mentransformasi cara pandang pemazmur dalam memandang segala sesuatu. Upaya tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena itu, pemazmur sadar betul bahwa hanya tangan Tuhan sajalah yang memampukan serta membentuk umat-Nya. Berkaca pada kehidupan kita, mari kita belajar untuk mengutamakan firman Tuhan. Janganlah pernah meragukan kebaikan serta kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan saja yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini dapat kita lihat dalam bingkai kasih serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tidak heran bila pemazmur bisa melihat pencobaan sebagai salah satu cara Tuhan untuk mendidik serta mengasihinya.
Betapa indahnya hidup ini bila kita memiliki pola pikir yang serupa dengan Sang Pemazmur. Kita akan mulai melihat dunia serta hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan bagi Tuhan, segala sesuatu diciptakan sungguh amat baik. Jangan berpaling kepada yang lain. Tetapkanlah diri kita hanya bersama dengan Tuhan. Tetapkanlah firman itu yang kita laksanakan dalam hidup kita. Maka kekuatan yang dari Tuhan tentu kita akan dapatkan untuk kita bisa menang menghadapi pencobaan demi pencobaan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Hidup kita pun boleh menjadi kesaksian bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.